Shalom, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita hari ini akan kembali membahas bab selanjutnya dari buku yang sudah kita miliki masing-masing. Yaitu kita akan membahas bab yang ke-14, berjudul di sana yaitu satu kebiasaan buruk. Saya akan menyampaikan dengan bahasa saya, tidak copy paste daripada buku itu, tetapi apa yang saya bicarakan mewakili daripada apa yang ditulis oleh buku tersebut, terutama di bagian bab yang ke-14. Saya akan sharekan PowerPoint, kiranya setiap kita memperhatikan dengan baik. Rekan-rekan yang sekalian yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang satu kebiasaan buruk, buku tersebut menggunakan dasar firman Tuhan yang diambil dari Matius pasalnya yang kelima ayat 48. Matius pasal yang kelima ayat 48. Saya akan membacakan bagi setiap kita, atau rekan-rekan juga boleh membacanya bersama-sama. Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sekali lagi saya akan membacakannya, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bertanya sesuatu. Pertanyaan ini tampaknya sepele, tetapi apakah kita benar-benar mengetahui jawaban yang tepat akan pertanyaan ini? Bolehkah kita memiliki satu kebiasaan buruk? Bolehkah saya, bolehkah setiap masing-masing daripada kita memiliki satu kebiasaan buruk? Satu, boleh atau tidak? Hanya satu loh. Atau mungkin ada yang mengganti, hanya dua loh, hanya tiga loh. Boleh enggak kita memiliki satu saja kebiasaan buruk? Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ketika pertanyaan ini diajukan, banyak orang tentunya akan berdalih bahwa boleh-boleh saja lah. Kan hanya satu kebiasaan buruk. Bahkan harusnya 2 atau 3 atau bahkan sampai 10 kebiasaan buruk tidak apa-apalah. Itu kan yang seringkali menjadi pemahaman, dalih yang keluar dari pemikiran manusia, dan mungkin juga ada di antara kita memiliki dalih demikian. Tidak apa-apa kok, hanya memiliki satu kebiasaan buruk. Ada orang juga yang berkata bahwa nggak apa-apalah memiliki satu kebiasaan buruk selama kebiasaan itu tidak mencelakakan orang lain, tidak merugikan orang lain. Apakah benar demikian, rekan-rekan? Apakah boleh kita memiliki satu kebiasaan buruk dengan dalih bahwa kita tidak merugikan orang lain? Misalnya, kita memiliki kebiasaan buruk minum minuman bersoda. Bolehlah. Kan hanya toh itu merugikan diri sendiri. Tetapi kita harus sadar, kalau kita ketergantungan dengan minuman soda itu berdampak buruk pada kita. Dan itu menjadi satu kebiasaan buruk. Apakah boleh? Jika demikian, itu hanya satu kebiasaan buruk, dan itu hanya berdampak pada diriku sendiri. Apakah berarti kita memberikan excuse terhadap hal kebiasaan buruk yang demikian? Atau mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa, terutama di dalam ruang lingkup konteks keluarga, nggak apa-apalah memiliki satu kebiasaan buruk. Selama itu bukanlah kebiasaan buruk yang dalam arti apa? Selingkuh, bukan berarti dalam kehidupan selain selingkuh, minum minuman keras, KDRT, selama itu bukan judi, gitu ya. Banyak orang akhirnya memberikan excuse selama itu tidak hal-hal kebiasaan buruk itu bersinggungan dengan perselingkuhan, KDRT, itu nggak apa-apalah, nggak masalah lah. Tapi apakah benar boleh demikian? Apakah benar kita boleh excuse dengan kebiasaan
buruk, sekalipun hanya satu. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, di dalam ruang lingkup keluarga, hubungan suami istri juga seringkali memiliki dalih juga ketika ada pertanyaan satu kebiasaan buruk boleh atau tidak. Sebagai suami mungkin akan berdalih, ya nggak apa-apa lah, yang penting kan aku sudah menafkahi keluargaku, aku sudah memberikan uang yang cukup bagi istriku, aku sudah memberikan barang mewah untuk istriku, sehingga nggak apa-apa lah, aku main wanita. Oh, aku sudah menafkahi istriku, aku sudah mencukupi kebutuhannya, sehingga tidak apa-apalah jika terkadang aku pukul istriku. Apakah benar demikian, rekan-rekan? Apakah kita dengan dalih-dalih itu merasa bahwa hanya ada satu kebiasaan buruk sehingga kita memberikan excuse dan kita membiarkan hal buruk itu melekat dalam diri kita? Atau mungkin juga bagi istri, merasa bahwa aku sudah mendidik anak-anak dengan baik di rumah, aku sudah setia dengan suamiku, dengan pasanganku, aku bahkan sudah menghemat anggaran rumah tangga. Nggak apa-apa dong kalau aku hanya memiliki satu kebiasaan buruk yang terkadang aku membicarakan kejelekan suamiku kepada orang lain. Toh suamiku nggak apa-apa kok. Rekan-rekan, seringkali kita excuse dengan kebiasaan buruk kita. Kita seringkali menganggap bahwa tidak masalah satu, dua, atau tiga kebiasaan buruk. Bahkan suami istri saling membiarkan karena dengan alasan apa? Daripada berantem, selama itu kebiasaan buruk yang juga tidak membuat pernikahan itu terganggu, nggak apa-apa lah. Tetapi sadar atau tidak sadar, satu, dua, atau tiga, hanya satu saja kebiasaan buruk bisa suatu saat merusak keharmonisan, kedamaian di dalam rumah tangga. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu, kita di dalam keluarga, di dalam rumah tangga sebenarnya adalah bahtera rumah tangga. Kita adalah kapal. Ketika ada satu saja hal buruk yang melekat dalam kehidupan, entah itu sisi suami atau sisi istri, pada akhirnya tanpa disadari satu lubang itu, kebiasaan buruk itu seperti satu lubang di kapal yang besar, yang tampaknya tidak apa-apa. Tetapi kalau itu tidak segera ditutup, maka bisa jadi lubang itu tiba-tiba membesar, atau bahkan sangat bisa untuk menenggelamkan bahtera rumah tangga yang tampaknya kuat dan kokoh. Rekan-rekan yang sekalian dikasihi Tuhan, di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, jelas ayat ini kita diminta untuk berjuang, kita diminta untuk berupaya menyucikan diri kita. Supaya apa? Segala kecemaran jasmani atau rohani tidak ada satupun yang merusak, yang menggerogoti kesucian yang dimiliki oleh jasmani ataupun rohani kita. Kita harus sadar bahwa di dalam adonan, jika kita adonkan 10 telur, satu telur saja busuk, maka itu busuk. Maka jangan pernah excuse dengan satu kebiasaan buruk pun, terlebih dalam kehidupan keluarga kita. Jangan biarkan kebiasaan buruk kita pada akhirnya nanti, pada suatu saat nanti, sadar atau tidak sadar, ternyata menjadi lubang besar yang dapat menenggelamkan, merusak keluarga kita masing-masing. Demikian perenungan pada hari ini. Kiranya setiap kita diberkati, setiap kita disadarkan, kita manusia yang sudah diselamatkan, dituntut untuk hidup sempurna. Tidak satupun noda, tidak ada satupun kebiasaan buruk yang bisa kita excuse supaya hidup kita benar-benar murni di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.